Nggak naik-naik, Mei. Cuma dapat 200 views doang. Capek banget aku bikin konten dari pagi. Padahal aku udah bela-belain pencahayaan bagus, pakai ring light, diedit rapi lagi. Sabar, Ra. Kamu kan baru mulai 2 minggu. Algoritma TikTok emang gitu. Butuh konsistensi dan proses. Gak semua orang bisa langsung viral dalam semalam. Masalahnya, akun lain yang bikin konten serupa bisa dapat ratusan ribu likes cuma dalam sehari. Mana followers aku cuma nambah 5 orang minggu ini. 3 diantaranya akun bot lagi. Ya, terus mau gimana? Mending kamu fokus perbaiki kualitas video atau captionnya. Coba bikin pesan yang lebih dalam. Jangan cuma lihat angkanya terus. Nanti kamu malah stres sendiri. Pesan lebih dalam juga tetap aja nggak laku, Mei. Orang-orang sekarang maunya hiburan cepat. Kalau cuma gini-gini aja, kapan akun aku bisa berkembang? Kapan aku bisa dapat endorse? Masih bahas views yang seret? Muka kalian berdua udah kayak orang belum makan 3 hari. Riko, pas banget kamu datang. Kamu kan ngerti algoritma. Coba kasih tahu aku dulu, kurangnya konten aku apa sih? Bikin capek doang tahu nggak? Jujur nih, konten kamu terlalu biasa, Ra. Terlalu aman. Di TikTok itu ada jutaan video baru tiap jam. Kalau konten kamu lempeng-lempeng aja, orang bakal langsung swipe dalam hitungan detik. Kamu harus punya visual hook yang kuat dalam 3 detik pertama. Visual hook maksudnya gimana kok? Kan isi konten Rara udah informatif dan bermanfaat. Informatif doang gak cukup di TikTok nih. Penonton itu nyari yang bikin mata melirik dan penasaran. Penampilan itu ngaruh banget. Lihat deh kreator-kreator yang trennya lagi naik sekarang. Maksud kamu, aku harus ubah penampilan gitu? Gimana caranya? Tergantung seberapa jauh kamu mau berkembang. Pakaian kamu sekarang terlalu tertutup untuk jenis trend dance atau fashion yang lagi naik. Jujur aja ya, potensi kamu jauh lebih gede kalau kamu ngonten tanpa hijab. Rambut kamu kan bagus, gaya kamu juga masuk kalau tampil lepas hijab. Ekspresi kamu bakal lebih kelihatan. Maksud kamu apa sih, Ko? Ngapain bawa-bawa hijab segala? Rara pakai hijab itu komitmen dia dari dulu. Jangan disuruh lepas cuma demi konten dan angka sesaat. Santai, Mei. Aku cuma kasih analisis media sosial secara realistis. Ini bisnis attention. Siapa yang menarik perhatian, dia yang menang. Kalau Rara mau cepet naik, ya itu jalur tercepatnya. Pilihan tetap di tangan dia. Aku nggak mau maksa. Apa iya? Emang sepengaruh itu kok? Rara, jangan didengerin. Kamu mulai bikin konten kan karena pengen berbagi hal positif, bukan buat jualan penampilan. Ya terserah sih. Tapi kalau masih pakai cara lama, siap-siap aja konten kamu mendekam di angka 200 views selamanya. Apa iya kata Riko? Kalau cuma buat eksperimen sekali aja, nggak ada salahnya kan? Kalau berhasil dan akunku rame, kan bisa dinaikkan engagementnya. Nanti kalau udah terkenal dan punya basis penonton yang kuat, baru deh balik pakai hijab lagi. Cuma sementara, cuma demi algoritma.
views cuma dalam semalam. Likes-nya juga tembus puluhan ribu. Followers aku juga nambah 5.000 orang cuma dalam beberapa jam. Hah, kalau begini terus aku bisa cepet terkenal. Rara, kamu sadar nggak sih apa yang kamu posting semalam? Aku kaget banget pas lewat di beranda aku. Mei, kamu lihat kan? Video aku viral. Saran Riko beneran manjur banget. Semua orang di kolom komentar bilang aku cantik, makin keren, dan gayanya cocok. Tapi kamu lepas hijab kamu, Ra. Kamu benar-benar ngelakuin itu. Kamu tuker prinsip dan identitas kamu cuma demi angka di atas layar. Ini cuma konten, Mei. Cuma buat hiburan dan naikin performa akun. Aku nggak berubah kok secara personal. Aku tetap Rara yang dulu. Cuma ini versi untuk dunia maya. Nggak ada yang namanya cuma konten. Kalau kamu udah ngorbanin keyakinan kamu sendiri demi pujian orang asing. Kamu mikir nggak sih reaksi orang tua kamu atau keluarga kamu kalau lihat video ini? Orang tua aku nggak main TikTok, Mei. Lagi pula, ini cuma batu loncatan. Dunia digital itu keras. Kita harus pintar nyesuaiin diri. Nanti kalau akun aku udah gede, aku bisa edukasi orang lagi lewat konten lain. Ra, sekali kamu jual integritas kamu demi validasi internet, kamu bakal terus nyari alasan buat ngelakuin hal yang jauh lebih gila lagi. Kamu bakal ketagihan sama angka-angka itu dan makin sulit buat balik. Kamu tuh kenapa sih? Gak bisa seneng aja lihat teman sendiri berhasil? Aku capek usaha, tapi gak dihargai. Dan sekarang pas aku nemu jalannya, kamu malah nakut-nakutin aku. Aku seneng kalau kamu sukses, Ra. Tapi aku nggak bisa diem aja lihat teman aku kehilangan dirinya sendiri demi hal yang tidak nyata. Terserah kamu kalau mau marah, tapi kamu pikirin lagi deh baik-baik. Gimana, Star Girl? Akun kamu makin melejit kan? Aku lihat video terakhir kamu tembus 500.000 views. Udah ada tawaran endorse atau brand yang masuk belum? Ada beberapa merek baju dan kosmetik yang kirim DM kok. Tapi aku makin bingung dan capek. Bingung kenapa? Ini kan yang kamu mau dari kemarin. Angka kamu bagus banget. Ini momen kamu buat monetisasi dan dapat uang dari aplikasi kandang monyet. Kemarin aku coba unggah video edukasi dan pakai hijab lagi. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Viewsnya langsung anjlok parah. Cuma dapat ratusan doang. Bahkan banyak yang komen di kolom komentar. Ya, aku pakai hijab lagi. Mendingan yang kemarin tanpa hijab, lebih cantik. Aku kerasa tertekan banget. Ya lagian kamu ngapain balik lagi? Penonton kamu tuh suka sama personal kamu yang baru. Kalau kamu ubah lagi tampilannya, ya algoritma dan audiens kamu bakal bingung. Konsisten aja dengan penampilan tanpa jilbab itu. Penonton udah terlanjur suka. Ya nggak cuma penonton sih yang suka, aku juga sih. Tapi ini bukan diri aku yang sebenarnya kok. Aku berhijab bukan cuma sekedar fashion. Ini keyakinan aku. Sekarang tiap kali aku mau bikin konten, aku merasa asing sama diri sendiri. Aku merasa kehilangan kontrol atas hidup aku cuma demi nyenengin penonton yang bahkan gak kenal sama aku. Ra, di dunia maya itu kita harus pilih mau idealis atau mau populer. Gak bisa dapat dua-duanya dengan gampang. Kalau kamu mau bertahan di atas, kamu harus bayar harganya. Pikirin baik-baik sebelum kamu kehilangan momentum ini.
Mei, aku boleh duduk di samping kamu? Duduk aja, Ra. Masih muat kok. Aku minta maaf ya soal kata-kataku beberapa hari lalu di kafe. Aku lagi emosi dan egois banget saat itu. Dan kata-kata kamu kemarin benar semua, Mei. Kamu udah sadar, Ra? Gimana perasaan kamu sekarang? Jujur, aku emang seneng banget pas lihat angka views dan followers naik drastis. Tapi rasa seneng itu cuma bertahan sebentar banget, Mei. Setelahnya, yang tersisa cuma rasa bersalah yang besar. Cemas tiap mau mengunggah video. Dan takut. Aku takut orang tua aku kecewa. Aku takut sama Tuhan. Dan aku sadar, aku udah tukar hal yang paling berharga dalam diri aku. Cuma demi validasi sementara dari orang asing. Aku paham, Ra. Keinginan buat diakui dan dilihat itu manusiawi banget. Apalagi di zaman media sosial sekarang. Tapi sukses yang maksa kamu kehilangan diri sendiri dan merusak prinsip kamu itu harganya terlalu mahal dan gak bakal pernah sepadan. Kamu benar. Kemarin aku ngerasa kayak boneka yang dikendalikan sama komentar netizen. Begitu aku turutin kemauan mereka, mereka minta lebih. Dan begitu aku balik jadi diri aku sendiri, mereka ninggalin aku. Terus, sekarang rencana kamu gimana sama akun TikTok kamu? Semua video yang tanpa hijab udah aku hapus dan arsipkan, Mei. Akun aku mungkin bakal sepi lagi. Algoritma aku mungkin bakal hancur. Tapi setidaknya pas aku ngaca, aku bisa ngenalin diri aku lagi. Dada aku gak kerasa sesek lagi. Aku bangga banget sama kamu, Ra. Itu adalah keputusan yang berani. Kamu bisa bikin karya yang jujur, bermanfaat, dan tetap keren tanpa harus ngorbanin prinsip kamu. Bikin konten itu maraton, bukan lari cepet. Kita mulai lagi dari awal ya. Bikin konsep konten yang bener-bener mencerminkan diri kamu. Makasih banyak ya. Kamu udah jadi temen yang selalu ngingetin aku pas aku kehilangan arah. Jangan pernah bosan negur aku ya kalau aku mulai aneh-aneh lagi. Pasti. Nanti kalau kamu mulai tergiur views lagi, langsung aku sita ponsel kamu.